saudara-saudari yang terkasih, semoga kita senantiasa dalam kasih dan berkat Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian dalam seri ayat yang berkesan. Kami keluarga Yan Pereira dan Ibu Rensi dari Paroki Katedral. Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Kerasulan Kitab Suci Uskupan Agung Medan dan kepada kita semua yang telah memberi kesempatan kepada keluarga kami untuk berbagi ayat berkesan dari kutipan yang kita renungkan hari ini, Sabtu 4 Juni 2022, hari biasa pekan ke-7 Paskah. Bacaan yang kita renungkan dikutip dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Kami mengajak kita semua untuk ikut serta merenungkan sabda Tuhan ini. Sebelumnya, mari kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan berahmat yang Engkau berikan kepada kami saat ini untuk merenungkan sabda-Mu dan berbagi inspirasi atas sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami memahami sabda-Mu dan dapat memetik pesan untuk kami wujudkan dalam kehidupan kami. Hadirlah bersama kami selalu ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Bacaan akan kami bacakan secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kini kami akan coba membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh
bacaan hari ini, saya akan bersharing terlebih dahulu. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 22 yang bunyinya, jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutilah aku." Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa ayat ini berkesan bagi saya? Ya, saya mempunyai pengalaman demikian. Pernah saya cemburu bahkan sakit hati terhadap saudara sepupu saya, yang membuat saya begitu karena pada suatu saat ketika saya sedang asik melakukan sesuatu, tiba-tiba ayah saya menyuruh saya untuk bekerja. Saya merasa kesenangan saya terganggu waktu itu, yang membuat saya menjadi semakin jengkel adalah kenapa hanya saya yang disuruh kerja, padahal saat itu sepupu saya juga sedang santai-santai, tapi ayahku tidak menyuruhnya bekerja. Setelah saya membaca teks tadi, saya menjadi sadar bahwa ternyata saya telah mengurusi yang bukan urusan saya. Mengapa sepupu saya yang tidak disuruh bekerja itu? Ya, urusan ayah saya. Yesus juga mengatakan hal yang sama kepada Petrus, karena Petrus bertanya yang bukan urusannya. Yesus berkata, "Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Yesus mau menegaskan, uruslah yang menjadi urusanmu, yakni mengikuti Yesus. Urusan orang lain jangan diurus. Ayat tadi memberi pesan kepada saya supaya jangan mengurusi urusan orang lain. Ini bukan berarti tidak peduli dengan orang lain. Urusan yang menjadi tanggung jawab saya adalah mengikuti Yesus dan melaksanakan ajaran-ajarannya. Demikian saudara-saudari yang bisa saya bagikan. Ayat yang berkesan bagi saya sama dengan ayat yang berkesan bagi suami saya, yakni ayat 22 yang berbunyi, jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Ayat ini berkesan bagi saya karena mengingatkan saya akan pengalaman saya. Saya juga sering kali mau tahu urusan orang lain. Sepertinya ada keasikan tersendiri kalau mengetahui urusan orang lain, padahal sungguh tidak ada gunanya. Mengurusi urusan orang lain bukanlah kapasitas saya atau wewenang saya. Pernah suatu kali karena saya terlalu kepo dengan urusan orang lain, orang itu memberi reaksi terhadap saya yang tidak menyenangkan, dan akhirnya membuat saya tersinggung dan sakit hati. Saya menyadari bahwa semua bermula dari diri saya sendiri, bukan dari orang itu. Mengurusi urusan diri sendiri adalah jauh lebih baik daripada mengurusi urusan orang lain, apalagi sampai mengurusi urusan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menentukan, saya tidak boleh mengurusi itu. Pesan ayat tadi bagi saya tidak boleh mengurusi yang bukan urusan saya, apalagi mengurusi urusan Tuhan. Biarlah Tuhan berkehendak. Demikian yang bisa saya bagikan. Ayat yang berkesan bagi saya yakni ayat 23 yang berbunyi, "Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati." Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Mengapa ayat ini berkesan bagi saya? Suatu kali kakak saya meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada orang tua kami. Kakak saya marah kepada saya karena saya salah menyampaikan pesannya kepada orang tua kami.
mana letak kesalahannya? Saya menambahi pesan itu. Sebenarnya tidaklah demikian dikatakan oleh kakak saya. Karena pesan itu, orang tua saya marah kepada kakak saya dan kakak saya pun kemudian marah kepada saya. Hubungan saya dan kakak saya pun sempat menjadi renggang. Hal yang sama juga terjadi dalam ayat tadi. Ada berita tersebar yang mana berita itu tidak benar. Sekalipun berita itu tidak benar, tapi tetap tersebar. Ayat ini memberi pesan kepada saya agar jangan menambah atau mengurangi suatu informasi, atau lebih tepatnya, jangan menyebar berita yang tidak benar. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Kami sudah membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari kutipan tadi. Sebagai kesimpulan dari sharing kami, yang menjadi pesan dari kutipan untuk kita wujudkan dalam hidup kita, yakni yang pertama, jangan mengurusi yang bukan urusan kita, apalagi mengurusi urusan Tuhan. Yang kedua, jangan menyebarkan berita yang tidak benar, berita benar yang harus diwariskan. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan tadi. Agar kita dikuatkan untuk melaksanakan pesan ini, mari kita memohon kekuatan dari Roh Kudus. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena lewat sabdamu yang kami renungkan, Engkau mengajari kami untuk hidup lebih baik. Semoga kami tidak secara berlebihan mengurusi yang bukan urusan kami, dan semoga kami menjadi pewarta yang benar. Ajari dan kuatkan kami untuk menghidupi sabdamu ini dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari kami.